Halo Tribuners, jumpa lagi di program Tribun Auto, program yang membahas putar otomotif. Jumpa lagi bersama saya, Tian. Kali ini temanya agak sedikit melenceng, tapi masih seputar kendaraan bermotor juga. Kali ini kita mau ngebahas sedikit tentang aturan berkendara bermotor. Sejujurnya, kenapa saya ngangkat episode ini ngangkat soal ini karena berawal dari keresahan saya semenjak beberapa bulan terakhir ini tentang ulah oknum pengendara bermotor yang suka banget main ponsel saat berkendara. Kesannya ini remeh, tapi selain membahayakan dia, si pengendara kendaraan bermotor itu, ini kita bicara pengendara mobil maupun pengendara bermotor ya, Sobat Tribun Auto. Selain membahayakan diri dia pribadi, juga merugikan orang lain yang ada di belakangnya. Makanya itu tadi saya bilang kenapa saya ngangkat tema ini, karena jujur ini berawal dari keresahan saya banget semenjak 2 atau 3 bulan terakhir ini. Jadi kalau saya mau berangkat kerja atau pulang kerja, bahkan jam-jam sibuk seperti maksudnya jam-jam orang pulang kerja, jam 5, itu masih ada aja tuh oknum pengendara bermotor yang main handphone, bahkan dalam keadaan rush, macet begitu, padat merayap lah, nggak macet. Dia masih sibuk-sibuknya main handphone sambil berkendara, tidak minggir, tidak menepikan kendaraannya. Sekali lagi ini tidak hanya berlaku untuk oknum pengendara bermotor mobil, pengemudi mobil, tapi juga pengendara motor, sepeda motor. Kesannya sepele, tapi mungkin juga teman-teman Sobat Tribun Auto udah banyak yang tahu. Tapi di situ ada sanksinya, sanksi yang diatur dalam undang-undang loh. Bahkan poin pelanggaran ini beberapa kali sering disondingkan sama kepolisian, khususnya saat melaksanakan operasi kepatuhan berlalu lintas, sebut aja operasi Seligi. Itu selalu ada poinnya tuh, dilarang memainkan handphone, dilarang memainkan ponsel saat berkendara, karena ada tuh aturannya dan ada sanksinya. Nah, apa sih sanksinya? Kita coba bahas kulit-kulitnya aja. Nanti juga kalau ada yang mau komen pernah ngalamin hal yang sama, bete banget, kesel banget, komen aja di bawah sini. Ikutin terus program Tribun Auto kali ini. Oke Sobat Tribun Auto, seperti yang udah saya bilang di awal tadi, kalau ada loh sanksi pidana, sanksinya bagi oknum pengendara bermotor yang masih nekat memainkan ponsel saat berkendara. Saya bacain aja, takutnya saya salah. Ini mengutip kompas.com. Diatur nih, sanksi bagi pengendara yang bermain handphone saat berkendara. Kalau melansir berita ini diatur dalam pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam pasal ini menegaskan, bunyinya seperti ini ya. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 750.000. Tidak hanya itu, jika akibat bermain handphone saat berkendara mengakibatkan kecelakaan, maka pengendara dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Nah, ini ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sobat-sobat Tribun Auto mungkin bisa akses undang-undang ini. Nah, di pasal 310 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini lebih keras lagi nih.
Pasal tersebut menyebutkan setiap pengendara kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang ataupun menimbulkan korban luka ringan, berat hingga meninggal akan dipidana selama 6 bulan hingga 6 tahun dan denda maksimal mulai dari 1 juta sampai 12 juta rupiah. Tuh, nggak main-main kan? Undang-undang bahkan mengategorikan tindakan ini sebagai kejahatan dan bukan sebagai pelanggaran. Goks nggak tuh Tribuners? Goks ini. Jadi seperti saya bilang tadi, ini aturan nggak main-main. Poinnya sepele, mungkin kenapa sih orang cuman nerima panggilan doang? Iya, nerima panggilan doang. Tapi pikirin yang di belakangnya dong. Kita bicara skup Batam aja. Skup Batam itu kan beberapa kondisi jalannya kan masih ada yang 2 lajur. 2 jalur, tapi 1 jalurnya itu 2 lajur. Cuma 2. Kebayang nggak? Kalau di depannya ada putaran, U-turn, di kiri, bawa mobil, si sopirnya main handphone. Itu sangat amat mengganggu banget Sobat Tribunoto. Bagi saya, mungkin juga bagi kalian yang ada di belakang mobil itu. Kadang dia sambil nelpon, kadang dia nerima panggilan WhatsApp, bahkan browsing internet. Seperti saya udah bilang tadi, ini ada aturan sanksinya dan pidananya bisa penjara, bahkan denda dan nggak sedikit. Saya bacain lagi tadi itu ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. So nggak main-main, ini bukan pelanggaran, bahkan dapat mengkategorikan undang-undang ini, saya tegasin sekali lagi ya, undang-undang ini bahkan mengkategorikan tindakan ini sebagai kejahatan dan bukan sekedar pelanggaran. Jadi nggak main-main, yuk sama-sama kita taati deh aturan ini. Jalan juga milik bersama, publik. Yuk kita lebih awareness, lebih sadar bahwa bukan kita aja yang pakai jalan ini, tapi ada orang lain yang pakai jalan juga gitu. Sekali lagi, sorry kalau ini agak keluar topik, tapi masih seputar kendaraan bermotor. Sejujurnya saya agak resah, seperti di awal tadi saya bilang, sejujurnya saya agak resah, keresahan ini agak 2 atau 3 bulan belakangan ini kok kayaknya makin menjadi-jadi ya. Sedalam hati saya berpikir agak curcol dikit, mohon maaf, kok makin menjadi-jadi ya, kok kayak kurang ada penindakan ya, atau gimana ya, atau saya memang nggak lihat ya gitu. Padahal Batam kan udah nerapin tilang elektronik. Apa memang ternyata apa memang mereka udah ditilang ya dengan menggunakan tilang elektronik, jadi langsung aja mereka ini lengkap dengan bukti-buktinya, kan saya nggak tahu gitu. Mungkin ini juga jadi minta tolong juga mungkin ke Bapak Polisi, lihat deh Pak, masih ada loh hal-hal yang kayak gini terjadi di jalan. Yuk sama-sama kita berbenah aja deh, pengendara bermotor juga berbenah, aparat penegak hukum juga, yuk sama-sama lebih ditingkatin pengawasannya. Mungkin itu aja edisi Tribunoto kali ini. Sorry agak keluar dari topik, agak sedikit curcol juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di program Tribun Auto berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Jos!